Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anega Revidanti Kartika. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang bahasa Indonesia yang dipelajari dan diminati oleh bangsa-bangsa dunia. Nelson Mandela berkata, "Jika Anda berbicara dengan seseorang dalam bahasa yang ia pahami, maka akan melekat di pikirannya. Jika Anda berbicara dengannya dalam bahasanya sendiri, maka akan melekat di hatinya." Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Banyak warga asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia untuk mengambil program pendidikan bahasa Indonesia. Dengan demikian, orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia akan semakin memahami masyarakat dan budaya Indonesia secara lebih mendalam. Pemahaman itu pada gilirannya dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan kerjasama antar bangsa. Saat ini, Indonesia merupakan negara berkembang yang dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini menjadi nilai tambah sehingga para investor asing tidak segan untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses kerjasama tersebut beserta kelanjutannya, mau tidak mau, adalah suatu kewajiban untuk mereka mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah diajarkan di 52 negara, mulai dari Kanada, Jepang, hingga Hawaii, Amerika Serikat. Serta bahasa Indonesia sudah diajarkan di 250 lembaga luar negeri. Bangga, bahasa Indonesia sudah mendunia. Sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi di Jepang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia. Bahasa Indonesia yang tersebar di luar negeri sebanyak 4.463.950 orang dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Untuk mewujudkan mimpi agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, jelas bukan perkara yang mudah. Ada dua hal mendasar yang bisa menjadi hambatan serius untuk mewujudkan mimpi semacam itu. Pertama, secara eksternal, bangsa kita belum mampu memainkan peran. Kedua, secara internal, bangsa kita mulai kehilangan sikap bangga terhadap bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional strategis dalam melakukan dialog budaya antar negara. MIPA adalah program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia bagi penutur asing. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyadari bahwa pengajaran bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Berdasarkan hal tersebut, visi dan misi MIPA dirumuskan sebagai berikut. Visinya, terlaksana pengajaran MIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional, serta menjadikan Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat antarbangsa. Misinya ada 5, memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di dunia. Kedua, meningkatkan kerjasama yang lebih erat dan memperluas jaringan kerja dengan lembaga penyelenggara MIPA. Ketiga, memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga-lembaga penyelenggara MIPA. Keempat, meningkatkan mutu pengajaran MIPA. Kelima, meningkatkan mutu sumber daya dan penyelenggara pengajaran MIPA. Selanjutnya, mari kita membahas tentang faktor penghambat tantangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Karena rendahnya kualitas inilah menyebabkan sulitnya mengembangkan bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Masih banyak orang Indonesia yang tidak memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, ialah daya tawar politik dan ekonomi di Indonesia yang masih rendah. Negara lain harus memiliki ketergantungan pada Indonesia dalam berbagai macam aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta juga seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian di dunia. Ketiga, pola pikir masyarakat dengan menjadikan bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai status sosial. Penggunaan bahasa
daerah dan bahasa Indonesia telah dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Masyarakat berpikir bahwa menggunakan bahasa asing dapat meningkatkan status sosial dan dianggap sebagai orang yang berpendidikan. Fakta ini dapat kita lihat dengan berkembangnya banyak sekolah berstandar internasional yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Otomatis sekolah seperti ini tentunya lebih diminati oleh masyarakat karena terkesan bonafit. Usaha peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah melalui pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama, keterampilan menyimak. Mentranskripsi bahan tugas menyimak untuk meningkatkan pemahamannya dalam menyimak dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa target sehingga mendekati pelafalan menurut asli. Kedua, keterampilan berbicara. Meniru dan melafalkan kata-kata atau frase yang digunakan penutur asli dalam rekaman, mencoba mengingat pola kalimat yang benar yang ditemukannya sewaktu mentranskripsikan wacana bahasa target yang didengarnya. Ketiga, keterampilan membaca. Banyak membaca berbagai macam wacanan untuk meningkatkan kemampuan membacanya dan memperluas kosakata bahasa Indonesia. Keempat, keterampilan menulis. Meniru gaya tulisan dan pola kalimat yang digunakan para penulisan yang baik yang ditemukannya sewaktu membaca teks berbahasa Indonesia yang digunakannya dalam membuat tulisan dapat meningkatkan keterampilan menulis. Ada 8 negara yang memakai bahasa Indonesia sebagai program studi. Pertama, Kanada. Banyak warga negara Indonesia yang memilih Kanada sebagai destinasi kerja mereka karena tingginya pendapatan rata-rata yang ada di negara tersebut. Kedua, Jepang. Negara yang satu ini termasuk salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia, bukan untuk menjajah, tetapi karena Jepang merasa bahwa belajar bahasa Indonesia merupakan hal penting, mengingat banyaknya kerjasama antara Jepang dan Indonesia. 3. Australia. Ada tercatat lebih dari 500 sekolah dasar di Australia yang mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Keempat, Vietnam. Sejak 2007, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara ini. Pemerintah daerah kota Ho Chi Minh secara resmi mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota itu. 5. Ukraina. Ukraina menjadi salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Pemerintah juga tidak segan membayari mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Keenam, Korea Selatan. Korea Selatan terkenal karena banyaknya drama dan musik K-pop di Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang bergaya kekoreaan dan mempelajari bahasa Korea. Ketujuh, Hawaii. Banyak universitas di sana yang diajari bahasa Indonesia. Bahkan, tim pengajarnya rela terbang dari Hawaii ke Indonesia untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya dan bahasa Indonesia. 8. Suriname. Sebanyak 14% dari penduduk di Suriname merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa. Hal tersebut membuat warga penduduk Suriname senang mempelajari bahasa Indonesia. Maka kesimpulannya adalah perkembangan BIPA yang dilakukan pemerintah terhadap proses pengajaran ke luar negeri terus dilakukan, walaupun relatif masih kurang dibandingkan dengan upaya untuk penguatan bahasa Indonesia di wilayah Indonesia. Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia dan perguruan tinggi di Indonesia lebih baik memperhatikan penyebaran bahasa Indonesia ke luar negeri karena seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, bahasa Indonesia mulai menjadi tren di luar negeri. Saran dari saya, potensi dan tantangan bahasa Indonesia agar lebih cepat diperbaiki agar penutur asing dapat lebih mudah mempelajari bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.